Keputusan menarik dari pelatih timnas U23 Indonesia, Gerald Vandenberg, dengan tidak memanggil beberapa nama besar untuk memperkuat Garuda Muda di ASEAN Cup U23 2025. Skuad Garuda Muda berisi 23 pemain yang seluruhnya merumput di kompetisi domestik. Untuk mengulasnya telah bergabung sama kami pengamat sepak bola M. Kusnaini. Bungkus, selamat malam. Selamat malam, Megan. Ya, Bungkus, dengan tidak adanya nama-nama besar yang bergabung di skuad Garuda Muda, apakah penampilan-penampilan terbaik akan tersaji dalam laga ini, Bungkus? Ya, meskipun tidak ada nama-nama seperti Rafa Strijk misalnya gitu, Justin Hubner, tapi sungguhnya kalau kita melihat materi pemain yang dimiliki Indonesia, ini termasuk yang paling mewah dibanding tim-tim lain yang mengikuti kejuaraan ini ya. Indonesia bahkan skuadnya menurut saya lebih dalam, lebih tebal dibanding misalnya juara bertahan Vietnam atau Malaysia yang akan menjadi lawan terakhir kita di fase grup, bahkan juga dibanding Thailand. Ada beberapa hal yang membuat saya berani mengatakan bahwa Indonesia ini skuadnya paling baik ya. Pertama karena ada beberapa pemain yang sudah main di tim nasional senior. Ada Hoki Caraka, ada Arhan Fikri, ada Ferrari misalnya. Itu pemain-pemain yang sudah langganan di timnas senior. Lalu ada pemain-pemain yang sudah terbiasa main sebagai pemain reguler di klubnya. Itu dari belakang sampai depan tuh semua pemainnya reguler di klubnya. Bek kanan misalnya kalau main Kakang itu pemain reguler di Persib, lalu Ferrari di Persija. Kemudian beberapa pemain yang lain juga sama, misalnya Arhan Fikri juga di klubnya pemain reguler di Arema. Di depan juga sama, misalnya Victor Detan atau Rahmat Arjuna. Yang mungkin bisa dibilang masih minim pengalaman adalah Jens Raven yang baru akan memulai debut profesionalnya musim depan di Liga 1. Selebihnya adalah pemain yang sudah teruji main di kompetisi profesional minimal di Liga 1. Bungkus, melihat lawan-lawan kita di grup A, apakah Brunei Darussalam ini tim yang paling lemah sehingga laga malam ini Indonesia harus menang begitu? Iya, dalam sejarahnya di Piala AFF ini kan Brunei ini hampir selalu kalau ikut di kejuaraan ini itu selalu jadi peringkat terakhir di grup ya, tidak pernah lolos dari fase grup. Jadi memang ini jadwal yang sangat bersahabat bagi Indonesia, dimulai dengan lawan yang bisa dibilang paling lemah, nanti lawan terakhirnya Malaysia yang paling berat yang akan menentukan posisi juara grup. Ini jadwal yang menurut saya sangat bersahabat bagi Indonesia yang statusnya tuan rumah. Hanya saja memang yang harus diwaspadai adalah kesiapan mental pemain. Karena menjelang event ini kan kita tidak sempat menggelar uji coba yang proper ya. Ini biasanya kalau sebuah tim mempersiapkan diri untuk event seperti ini ada uji coba ya. Cuma karena ini berlangsung di akhir musim, musim baru belum dimulai, sehingga memang tidak mudah untuk mencari lawan uji coba. Sehingga akhirnya tim ini hanya sempat menjalani TC tapi tidak mempunyai program uji coba yang proper. Bungkus, tapi kenapa kemudian track record kita di awal pertandingan di kompetisi AFF ini tidak memuaskan? Di laga pertama ini selalu kalau nggak kalah ya draw gitu. Menurut Anda kenapa? Iya betul. Jadi jangan lupa di 2023 ketika kita jadi runner up kalah di final dari Vietnam, Indonesia kan juga kalah dari Malaysia saat itu di fase grup ya. Jadi memang biasanya tim kita ini punya problem dengan ketidaktenangan ketika memulai sebuah event ya. Itu tidak hanya di tim usia muda. Tim senior kan juga sering begitu. Dan ini saya pikir hal yang harus terus diperbaiki. Semakin lama mereka bersama bermain, semakin sering terlibat dalam kompetisi, dalam event, hal-hal seperti itu akan berkurang ya. Nah sekarang seperti yang saya bilang tadi, pemain kita ini 90% yang akan jadi starter itu adalah pemain yang sudah terbiasa main di liga. Entah itu Liga 1 atau Liga 2. Hanya Jens Raven yang bisa dibilang belum main di level sepak bola profesional. Itu keuntungan kita. Brunei tidak memiliki kemewahan seperti itu skuadnya. Sementara kita semua pemainnya sudah mengalami kesempatan main di liga. Jadi ini akan menjadi titik krusial yang mudah-mudahan bisa membuat debut kali ini di laga pertama bisa lebih baik saat menghadapi Brunei. Apalagi jadwalnya sangat bersahabat. Ya. Dengan kondisi pemain kita semuanya starter di liga, lalu kemudian tapi tidak punya uji coba yang proper. Nah, bisa tidak kemudian kita mengharapkan tim ini sudah langsung kompak gitu sejak awal? Saya berharap para pendukung timnas Indonesia ekspektasinya juga perlu dijaga gitu ya. Jangan berharap seolah-olah di tangan Vandenberg kita akan melihat penampilan Indonesia seperti Belanda di era 80-an gitu ya. Tetap ada proses yang harus dijalani tidak hanya oleh Vandenberg sebagai pelatih baru tapi juga oleh para pemain.
Meskipun pemain ini banyak yang bisa dibilang sudah sering bertemu, entah itu di timnas senior atau di timnas kelompok umur sebelumnya di U20 misalnya, atau di tim SEA Games, tapi bagaimanapun pelatih baru, lalu materi pemain yang baru akan membutuhkan adaptasi juga. Jadi kita jaga juga level ekspektasinya. Kita yakin pemain-pemain kita mampu tampil bagus, tapi jangan juga berharap seolah-olah pertandingan pertama akan menang lebih dari 5-0. Enggak juga cara bersikapnya seperti itu. Kita yakin aja pokoknya tim ini bisa main bagus, bisa menikmati permainan. Lalu hasilnya seperti apa nanti kita lihat, kita syukurilah minimal. Ya, mungkin ekspektasinya tinggi karena targetnya juga juara, Bungkus. Bagaimana menurut Anda? Iya, jadi untuk juara kan tidak harus selalu menang 5-0. Menang 1-0, lalu pertandingan kedua 1-0 lagi, lawan Malaysia 1-0 lagi kan bisa masuk ke semifinal juga sama. Nggak harus kita menang 5-0, 10-0, 12-0 kan begitu. Tapi susunan pemain menurut Anda startingnya nanti akan seperti apa nih? Nah ini perkiraan saya, kita akan bermain dengan 4-3-3 ya, karena ini ciri sepak bola Belanda. Di penjaga gawang boleh jadi mungkin Cahya gitu ya, yang sudah berpengalaman main di Liga 2 reguler gitu ya, atau Ardiansa juga tidak mustahil. Bek kanan Kakang, lalu ada Arel yang akan berduet mungkin dengan Ferrari. Bek kirinya mungkin Doni ya, pemain yang berpengalaman. Kalau misalnya bukan Doni, di sana masih ada Ahmad Maulana, pemain yang juga biasa main sebagai bek kiri di Arema. Lalu di posisi tengah ada Arhan Fikri ya, pemain yang sudah kita ketahui kualitasnya, bahkan dia pemain terbaik loh di event 2 tahun yang lalu di event ini. Lalu ada Robi Darwis. Robi Darwis juga termasuk pemain yang bagus main di kejuaraan ini 2 tahun yang lalu. Lalu jangan lupa ada Tony Firmansyah, pemain yang juga performanya sangat baik di Persebaya. Nah di depan ini yang menarik karena Coach Van den Boeck punya banyak pilihan. Mungkin Jens Raven akan diprioritaskan dibanding Hoki ya. Karena Jens punya kualitas sebagai finisher yang bagus. Nah menarik apakah di kanan ada Victor Detan atau di kiri ada Rahmat Arjuna, 2 pemain yang biasa bermain sebagai starter. Kalau Victor Detan itu kan di PSM, kalau Rahmat Arjuna kan di Bali. Ini dua-duanya biasa main. Tapi jangan lupa masih ada Raihan Hanan juga yang kualitasnya tidak kalah bagus. Masih banyak lah pemain kita yang bisa dipilih. Dan itu yang saya bilang tadi, kita nih ketebalan skuadnya lebih baik, jauh lebih baik dibanding Brunei, Filipina, bahkan Malaysia. Gaya permainan yang cocok untuk melawan Brunei seperti apa, Bungkus? Yang pertama, kita harus memastikan bahwa pemain itu masuk lapangan tidak overconfident, seolah-olah meremehkan Brunei akan bisa dibantai. Itu yang paling penting. Tetap harus berpikir bahwa Brunei adalah lawan yang pasti akan memberikan perlawanan. Jadi harus lebih hati-hati di awal pertandingan. 15 menit pertama juga tidak perlu tergesa-gesa ingin mencetak gol. Main normal, main sabar. Peluang ada kita manfaatkan. Kalau kita bisa bermain dengan game plan yang disiapkan oleh pelatih, saya sih optimis ya, kita bisa menang. Minimal di babak pertama bisalah mencetak gol. Untuk kemudian di babak kedua bisa bermain lebih baik lagi, lebih tenang lagi. Kuncinya kita jangan panik di 15 menit awal. Oke, baik, kita akan nantikan bersama nanti pada pukul 20 Indonesia melawan Brunei. Terima kasih Bungkus sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam, Bungkus. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.